Halo sahabat SDK Cerita, jumpa lagi dengan saya. Semoga yang nonton selalu sehat dan bahagia. Hujan rintik membasahi dedaunan, menciptakan aroma tanah basah yang kental di udara. Suara angin menderu melewati celah pepohonan, menyapu kabut tipis yang menggantung di tengah hutan. Di sanalah, di tengah hutan yang sunyi namun penuh bisik-bisik kehidupan, seorang anak kecil bernama Raka tersesat. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia piknik keluarga di tepi sungai hutan. Namun, di tengah keseruan, Raka yang berusia 7 tahun berjalan terlalu jauh, mengejar seekor kupu-kupu biru yang indah. Tak disadarinya, jarak antara dirinya dan kedua orang tuanya semakin lebar. Saat ia menoleh, tak ada lagi tenda, tak ada lagi suara ayah dan ibunya, hanya hutan lebat yang asing dan menakutkan. Ia memanggil, berteriak hingga suaranya serak, tetapi jawaban yang datang hanyalah gema dan suara burung hantu yang mulai berkokok sore itu. Raka menangis, duduk memeluk lututnya di bawah pohon besar. Rasa lapar mulai menggigit perutnya, rasa dingin merayap ke kulitnya, hingga suara berat terdengar di balik semak. Krat, krat. Dari balik kegelapan, muncullah seekor beruang besar. Bulu coklatnya tebal, matanya tajam, tubuhnya menjulang seperti tembok hidup. Raka membeku, kakinya gemetar. Ia pernah mendengar cerita bahwa beruang bisa memangsa manusia. Namun, alih-alih mengaum dan menyerang, beruang itu hanya menatapnya lama seolah mencoba membaca ketakutannya. Beruang itu perlahan mendekat, mengendus tubuh kecil Raka yang gemetar. Lalu, dengan gerakan yang mengejutkan, ia menjilat wajah Raka hangat, kasar, namun entah mengapa terasa menenangkan. Hewan besar itu pun berbalik, berjalan beberapa langkah, lalu menoleh, seakan mengajak Raka untuk mengikutinya. Begitulah awal pertemuan yang mengubah hidupnya. Beruang itu membawanya ke sebuah gua hangat di tebing hutan. Di sana, Raka menemukan sisa-sisa dedaunan kering yang dijadikan alas tidur. Malam itu, beruang tersebut melingkarkan tubuhnya di sekitar Raka, seperti dinding hangat yang melindunginya dari dingin dan hewan buas. Hari demi hari, beruang itu mengajarinya cara bertahan hidup. Raka melihat bagaimana beruang memanjat pohon untuk mengambil madu, menyelam ke sungai untuk menangkap ikan, dan mencari buah liar yang aman dimakan. Awalnya Raka hanya menonton, tetapi lama-kelamaan, ia meniru. Tangannya terlatih memecahkan tempurung keras, kakinya terbiasa berlari di tanah berakar. Beruang itu yang kemudian ia panggil Bala tak pernah berbicara, namun kasih sayangnya nyata. Bala akan mengibaskan tubuhnya untuk melindungi Raka dari hujan, menggiringnya menjauh dari jebakan pemburu, bahkan sekali waktu melawan serigala liar yang mencoba mendekat. Musim berganti, rambut Raka memanjang, tubuhnya tumbuh kuat, wajahnya mengeras oleh kehidupan liar. Ia menjadi bagian dari hutan, berlari di antara pepohonan secepat kijang, memanjat setanggung monyet, dan mengenali suara dedaunan seperti bahasa ibu. Namun di dalam hatinya, masih ada satu rasa yang tak pernah padam, kerinduan pada kedua orang tuanya. Ia tak tahu apakah mereka masih mencarinya atau mengira ia sudah tiada. Bala seakan mengerti kesedihan itu. Setiap kali Raka termenung, Bala akan duduk di sisinya, memberi kehangatan tanpa kata. Suatu sore, saat mereka berjalan di tepi hutan, Raka mendengar suara asing, suara manusia. Sekelompok pemburu hutan sedang berbicara, tertawa, dan membawa obor. Salah satu dari mereka berteriak, "Hei, anak itu! Anak itu mirip anak yang hilang bertahun-tahun lalu." Raka membeku, perasaan takut dan harap bercampur. Namun saat para pemburu mendekat, Bala berdiri di depan Raka, mengaum keras hingga burung-burung beterbangan. Mereka ketakutan dan mundur beberapa langkah. Salah satu dari mereka berteriak bahwa mereka akan memanggil warga desa. Malam itu, Raka sadar bahwa waktunya bersama Bala mungkin akan berakhir. Ia memeluk leher sang beruang, menangis untuk pertama kalinya sejak ia kecil. Bala hanya mengendusnya, lalu mendorong pelan tubuh Raka ke arah hutan yang menuju desa seolah berkata, "Pergilah, temukan kembali dunia yang pernah kau tinggalkan." Raka akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya. Air mata tumpah, pelukan tak terpisahkan. Namun meski ia kembali ke desa,
Hatinya tetap terikat pada hutan dan bala. Setiap tahun, Raka yang kini tumbuh menjadi pemuda kuat akan berjalan masuk hutan, membawa madu atau ikan, dan meletakkannya di dekat gua tebing. Kadang, dari kejauhan, ia melihat sosok besar berbulu coklat mengawasinya di antara pepohonan. Tidak mendekat, tidak mengaum, hanya berdiri, seolah memastikan bahwa anak kecil yang dulu ia selamatkan masih baik-baik saja. Bagi Raka, bala bukan sekadar beruang. Ia adalah keluarga, pelindung, dan bagian dari jiwanya yang tak pernah hilang.